Di sekolah ini tiba-tiba banyak yang meninggal. Jadi tiap minggunya di handphone tiap murid bakal muncul pilihan kayak gini. Bakal ada 2 nama yang muncul dan tiap orang harus voting siapa yang bakal meninggal. Nah, cowok ini tuh punya pacar dan tiba-tiba nama pacarnya ada di pilihan. Pacarnya udah putus asa banget karena lebih banyak orang yang ngevote dia buat meninggal. Cowok ini nggak tinggal diem, dia mau nyelamatin pacarnya. Dan kebetulan dia bisa edit foto. Dia langsung edit foto cewek yang satunya jadi seolah-olah simpenan om-om gitu. Anak sekolah itu pada percaya dan akhirnya ngevote cewek ini buat meninggal dan pacarnya cowok itu selamat. Terus muncul lagi nama-nama berikutnya dan pilihannya antara cowok itu atau pacarnya sendiri. Padahal sebelumnya udah diselamatin, tapi dengan gampangnya ceweknya malah ngebongkar semuanya. Dia ngasih tahu orang-orang kalau pacarnya ngedit foto cewek satunya tadi. Semuanya jadi benci dan ngevote cowok ini. Dia kecewa banget dihianatin pacarnya sendiri yang udah dia selamatin. Karena salah satu dari mereka harus mati, akhirnya cowok ini bertindak. Dia bawa nih pacarnya ke hutan dan dibunuh di situ. Akhirnya dia yang selamat. Guys, ini ngeri banget. Jadi pria ini lagi nungguin kereta di jalan yang sepi. Tapi ternyata dia kemalaman dan gak ada lagi kereta yang lewat. Tiba-tiba ada nenek tua nih. Nenek itu nawarin pria ini buat nginep aja di rumahnya sampai besok. Pria itu setuju karena di situ lagi musim dingin dan dia juga udah lapar banget. Ya udah, dia ikut ke rumah nenek ini. Bener-bener jauh terpencil di tengah hutan. Dia dikasih makan dan setelah itu disuruh istirahat di kamar. Cowok ini awalnya tenang aja sampai dia baru sadar kalau pintu kamarnya dikunci dari luar. Dia masih mikir positif, mungkin neneknya nggak sengaja. Sampai dia mulai ngecek kamar itu dan ternyata di bawah kasurnya ada mayat. Dia mau kabur tapi jendelanya dikunci. Cowok ini dapat ide, dia pindahin nih mayat yang di bawah ke kasur. Terus dia yang ngumpet di bawah. Dan bener, gak lama ada yang datang dan dia ngedenger kalau tubuh yang di kasur itu dipukul pakai tongkat. Kalau itu tadi dia pasti udah nggak selamat. Untungnya tongkat itu ditinggal di kamar itu. Dia langsung pakai buat nyongkel jendela. Dia buru-buru kabur dan untungnya berhasil. Sejak itu pria ini udah nggak mau ngelewatin daerah itu lagi. Ini kisah yang bagus banget nih, kalian harus nonton. Jadi guru ini lagi ngasih tugas ke murid-muridnya. Mereka disuruh nulis nama orang-orang yang mereka sebelin di kentang. Ada yang nulis 2 nama, ada yang 3 nama, ada juga yang 5 nama. Terus gurunya nyuruh murid-murid ini ngebawa kentang itu kemana-mana tiap hari selama seminggu. Semakin banyak kentang, semakin banyak kan beban yang harus mereka bawa. Dan kentangnya jadi bau juga karena busuk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Ketika kita punya kebencian sama orang lain, kita yang nanggung beban beratnya dan kita juga yang jadi nggak nyaman. Jadi kebencian itu sebaiknya dilepasin aja guys, supaya kita bisa hidup tenang dan damai. By the way guys, kalau kalian suka nonton cerita pendek kayak gini, biasanya diceritainnya kan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa banget nih pakai fitur Magic Translate dari aplikasi YouDictionary. Nanti bakal muncul kursor Magic Translate kayak gini. Tinggal diarahin aja ke kalimatnya, bakal langsung muncul artinya. Gampang banget kan? Kalian harus punya nih aplikasi ini. Link downloadnya ada di... Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang aneh. Dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama ada di situ, aturannya mereka harus berkata bohong. Yang jujur bakal mati keracunan. Dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih. Dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game ini. Dari pas perkenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya. Padahal harusnya kan bohong. Si cowok nyingkirin peserta yang lainnya nih supaya dia dan pacarnya yang dapat hadiah. Tapi udah gitu, ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini. Dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin. Dia emosi dan akhirnya nyingkirin pacarnya. Sampai di sisa nyawanya, cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya. Dan karena nyesel, dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba-tiba, cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga. Jadi dia sengaja nunggu peserta lainnya saling nyingkirin satu sama lain. Dan akhirnya dia jadi pemenang di game. Ikan ini ketangkep dan mau dimasak sama koki ini. Tapi si ikan berusaha kabur. Dia nggak mau dimasak. Kokinya sadar dan dia udah mau dicemplungin ke air. Tapi karena ini ikan fugu, dia bisa ngembangin badan kayak gini sampai ngegembung dan bisa melayang. Dia udah mau kabur, keburu dijepit pintu sama si koki. Si ikan mau balik ke laut. Lautnya udah di depan mata. Dan dia berhasil nih ngelepasin diri. Tapi guys, ternyata itu bukan laut. Itu cuma lukisan. Gara-gara nabrak, ikannya mental. Dia mental-mental ke seluruh ruangan sampai jadi kempes lagi. Si koki cuma bengong lihat ikan itu mental kemana-mana sampai kempes. Dan ujung-ujungnya si ikan malah nyemplung sendiri ke panci. Langsung ditutup deh.
Dari kecil, cewek dan cowok ini temenan deket. Sampai remaja, mereka masih sahabatan. Kemana-mana selalu bareng. Sebenarnya mereka saling suka, tapi nggak ada yang berani ngomong. Keduanya sama-sama takut kalau cintanya gagal, persahabatan mereka juga bakal hancur. Sampai suatu hari, pas mereka udah dewasa, si cowok ngajakin cewek ini buat ketemuan jam 5 sore. Katanya dia punya kejutan spesial. Cewek ini mikir, kayaknya cowok itu mau nyatain cinta deh. Dia semangat banget, udah siap-siap dari jam 2, dandan yang cantik, pakai baju yang cantik. Tapi pas sampai di sana, dia tunggu cowok itu nggak dateng-dateng. Tiba-tiba ada yang nyentuh pundak cewek ini. Itu adiknya si cowok. Dia datang sambil nangis. Dia bawa kabar kalau si cowok ternyata meninggal pas perjalanan mau nemuin cewek ini. Si cewek masih nggak percaya. Awalnya dia mikir ini cuma prank. Sampai dia lihat sendiri tubuh cowok yang selama ini dia cintai udah terbaring kaku. Dia bener-bener nyesel karena belum sempat ngungkapin perasaannya. Bahkan setelah 12 tahun berlalu, dia masih belum bisa lupain cowok itu. Dari kecil, anak cowok ini hidupnya penuh kesedihan. Keluarganya berantakan dan ibunya sakit bahkan sampai meninggal. Tapi tiap dia mau nangis, dia selalu nahan air matanya. Karena kata orang, cowok nggak boleh nangis. Pas remaja, dia juga sedih nih karena pisah sama pacarnya. Dan karena udah kebiasaan nahan tangis, lagi-lagi kali ini dia pendam kesedihannya. Air matanya numpuk di kepala tapi nggak bisa dikeluarin. Dia udah denger lagu sedih juga tetap nggak bisa nangis. Dia sampai tertekan. Air matanya semakin menumpuk. Yang lagi sedih juga, dengerin deh playlist lagu-lagu sedih di Reso. Ada fitur real time lyricsnya. Kamu bisa nikmatin lagu dan lirik secara bersamaan. Denger lagu di Reso yuk. Dia sampai mikir nih, apa harus dia pecahin aja kepalanya pakai jarum? Tapi pas dia mau ngelakuin itu, kucingnya nih ngegigit tangannya. Setelah itu dia jadi bisa nangis dan lega, gak tertekan lagi. Jadi kalau sedih biarin keluar aja guys air matanya, jangan dipendam.